Ku temukan sumber hidup baru, dengan hati menerimaku. Tangan yang terbuka untuk menolongku, tanpa mengingat kesalahanku. Kau mengerti isi hatiku, kau menjadi terang hatiku saat lembah kekelaman. Kau sertai jalanku, kau mengerti isi hatiku. Tuhan, kau penerang jiwaku. Kini ku sujud menyembah, hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Kini ku jalan hanya denganmu. Kau bukakan pintu berkat-Mu. Hati yang hancur tak Kau pandang hina, Kau berikan hati yang baru. Oh, Kau mengerti isi hatiku, Kau menjadi terang hatiku saat lembah kekelaman.
Kini ku sujud menyembah, hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Kami ingin bersuka cita di dalamnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami alami. Meskipun terus terang kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan urapilah kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, agar bukan hanya sekedar hikmat manusia atau informasi yang baik saja yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah hati dan pikiran, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus menolong, menginsyafkan, menghibur, dan memimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Disadari atau tidak, dalam hidup ini kita mengalami yang namanya ketegangan atau tekanan, atau mungkin yang lebih dikenal dengan tension. Tension bukanlah problem. Banyak orang tidak mengerti beda antara problem atau masalah dengan tension atau tekanan. Kalau kita tidak dapat membedakan yang mana problem dan yang mana tension, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, maupun dalam pelayanan, maka tidak heran banyak di antara kita yang menjadi stres dan jadi frustasi. Problem itu bisa diselesaikan, dan kalau sudah dapat jalan keluarnya, maka problem akan hilang dan tidak kembali lagi. Sedangkan tekanan tidak dapat dihilangkan. Tekanan akan selalu ada. Hilang sebentar, kemudian muncul lagi. Itu sebabnya tekanan harus di-manage. Tekanan harus dikendalikan, harus diatur. Kalau tidak, akan membuat orang menjadi frustasi. Sama seperti tekanan darah, atau sering kita bilang tensi dalam tubuh kita. Tekanan darah tidak bisa dihilangkan, tetapi harus selalu diperhatikan dan diatur supaya tetap berada dalam kondisi normal. Kita dikatakan sehat kalau tekanan darah kita ada pada batasan angka yang diharapkan. Di dalam pernikahan contohnya, pasangan suami istri akan selalu berhadapan dengan yang namanya tension. Perbedaan pria dan wanita akan membawa ketegangan tersendiri dalam hubungan pernikahan. Belum lagi perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, dan juga latar belakang bagaimana kita dibesarkan. Perbedaan ini ada di setiap pernikahan dan perlu untuk disadari serta dikelola dengan baik. Dalam konseling pernikahan, seringkali pasangan suami istri datang karena mereka percaya bahwa mereka punya problem. Namun setelah mereka menceritakan keributan-keributan yang terjadi dalam rumah tangga, saya kemudian dapati bahwa yang mereka utarakan itu adalah tension atau ketegangan, yang tentunya tidak ada jalan keluarnya kecuali dikendalikan. Ketegangan bukanlah hal yang buruk, bahkan tension baik adanya dan bisa untuk dinikmati. Alat-alat musik akustik seperti gitar atau bass atau biola atau piano dan lain-lain hanya dapat dimainkan kalau senarnya ada dalam ketegangan yang diharapkan. Itu sebabnya setiap kali seorang pemain musik harus memeriksa ketegangan senar alat musik mereka sebelum mereka memainkan. Kalau sudah pas ketegangannya, tinggal perlu belajar bagaimana memainkannya supaya nada-nada yang keluar bisa dinikmati oleh orang lain. Demikian juga tension dalam hubungan suami istri adalah hal yang biasa dan bisa dinikmati. Namun harus dikelola dengan baik. Dan kepandaian kita mengatur ketegangan dalam pernikahan menentukan kesehatan pernikahan kita. Demikian juga kepandaian kita dalam mengatur tension di bisnis menentukan kesehatan bisnis kita. Sama halnya juga dengan pekerjaan, dalam pelayanan, dan lain-lain. Kemampuan kita untuk mengatur ketegangan atau tekanan akan mendewasakan kita.
Jadi dalam hidup ini kita bukan hanya harus dapat membedakan mana problem dan mana tension, tetapi juga harus pandai dalam mengatur tension dalam hidup kita sehingga kita tetap sehat dan kuat. Hari ini inti pembahasan saya ambil dari perkataan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yesus katakan seperti ini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita lihat di sini Yesus memperingatkan murid-muridnya dan juga kepada kita semua akan adanya tension atau ketegangan selama mereka berada di dalam dunia ini. Keadaannya digambarkan seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Bukankah demikian kenyataannya kita hidup di dalam dunia ini? Apalagi di masa pandemi ini, dengan adanya virus yang mematikan, yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun ada di mana-mana, membuat banyak orang khawatir dan takut yang berlebihan, sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi kalau tidak segera dikendalikan. Akan menyebabkan keributan, khususnya di dalam rumah. Ya, suami istri jadi ribut, anak-anak jadi ribut, orang tua jadi ribut, dan lain sebagainya. Domba adalah binatang yang mempunyai kemampuan sangat sedikit untuk membela diri. Cara domba membela diri biasanya dengan melarikan diri dari bahaya atau masuk ke dalam gerombolan, karena binatang buas biasanya tidak akan memangsa binatang yang sedang bergerombol. Mereka lebih senang memangsa binatang yang tercecer sendirian. Dan yang paling penting, domba harus dekat dengan gembalanya supaya dapat terhindar dari bahaya. Tidak keliru kalau Yesus mengumpamakan kita sebagai domba, karena cara yang paling baik untuk kita menyelamatkan diri dari godaan si jahat adalah lari menjauh. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika menghadapi godaan istri Potifar. Karena kita tidak sanggup sebetulnya menghadapi godaan atau menghadapi si jahat dengan kekuatan kita sendiri. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita jauhi dan perlu kita perhatikan untuk kita tidak bermain-main dengannya. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri." 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai 11 katakan, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Kalau kita perhatikan, semua kata jauhilah atau jauhkanlah di sini diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu peugo, yang artinya melarikan diri, bukan menjauh pelan-pelan. Artinya melarikan diri, ya, flee dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita perlu melarikan diri dari percabulan, dari penyembahan berhala, dari cinta uang, dan nafsu orang-orang muda. Berikutnya adalah domba akan lebih aman hidupnya kalau ia masuk ke dalam gerombolan. Itu sebabnya kita perlu komunitas yang sehat supaya kita dapat hidup dan bertumbuh, di mana kita dapat saling tolong-menolong, saling memperhatikan, dan juga saling mendoakan.
Dalam komunitas, karakter kita dibentuk. Potensi kita bisa dikeluarkan. Dan kita menjadi lebih kuat. Sedangkan sendirian, kita mudah untuk dikalahkan oleh si jahat. Yang namanya talenta atau bakat memang dapat dikembangkan sendirian. Itu sebabnya ada orang-orang yang otodidak. Tetapi untuk pembentukan karakter selalu diperlukan orang lain. Dan yang ketiga, sebagai domba kita perlu untuk senantiasa dekat dengan gembala kita, supaya kita mendapatkan perlindungannya. Meskipun kita berada di tengah-tengah serigala, seperti yang digambarkan Yesus, kalau kita hidup dekat dengan gembala yang baik, yaitu Yesus, maka domba tersebut akan merasa tenang dan aman. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan 15, Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Itu sebabnya kita perlu mengenal gembala kita. Dan untuk mengenal dia, kita perlu untuk membangun hubungan yang baik dengan gembala kita. Hubungan yang baik tidak dapat dilakukan searah saja. Semua hubungan yang baik dan yang sehat sifatnya dua arah. Ada give and take. Ada memberi dan juga menerima. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya berharap mau mendapatkan yang terbaik saja, sedangkan kita sendiri tidak pernah memberikan yang terbaik. Kalau kita menginginkan yang terbaik, pastikan kita sendiri juga sudah memberikan yang terbaik. Mari kita buka kitab Markus pasal yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita baca tadi bahwa Yesus tidak segera menjawab pertanyaan orang ini, tetapi dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Sepertinya Yesus mengatakan, "Dari mana kamu tahu kalau aku baik? Atau mungkin kamu dengar dari orang apa yang sudah aku lakukan kepada mereka, tetapi kamu belum mengenal aku secara pribadi. Dari mana kamu tahu kalau aku baik? Sebab tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Apakah kamu menyamakan aku dengan Allah?" Sebenarnya pertanyaan orang ini adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang ini mengira untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, dia harus berbuat sesuatu lebih dahulu. Sedangkan keselamatan datang bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Bukan karena usaha kita, tetapi adalah pemberian Tuhan karena kasih karunia-Nya. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang begitu terkenal, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus kemudian menyebutkan sebagian dari 10 perintah Allah, yaitu 6 perintah terakhir, yang semuanya berhubungan dengan mengasihi sesama manusia. Dan orang ini mengatakan dia sudah melakukan semua perintah itu dari sejak dia muda.
Pertanyaannya, sekarang bagaimana dengan 4 perintah pertama yang berhubungan dengan mengasihi Tuhan? Apakah orang ini sudah melakukan juga? Kalau saudara ingat, perintah pertama saja dari 10 perintah Allah adalah ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bisa jadi, itu sebabnya Yesus meminta dia untuk menjual semua hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian pergi untuk mengikuti Yesus. Tetapi karena orang ini mempunyai begitu banyak harta, dia tidak sanggup melakukan apa yang Yesus minta. Lalu dia kecewa dan pergi dengan sedih, meninggalkan Yesus. Sebab Alkitab katakan banyak hartanya. Berarti hartanya lebih mendapatkan tempat yang terutama dalam hidupnya. Hatinya melekat di sana, sehingga dia menolak ajakan Yesus untuk mengikuti dia. Yang baru saja dia katakan sebagai guru yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat bagaimana rapuhnya pengenalan orang ini tentang Yesus. Sekaligus memberikan gambaran betapa sulitnya untuk melakukan atau memenuhi semua hukum Taurat. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20-24, dari terjemahan TSI dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita. Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa dibenarkan di hadapannya. Cara untuk dibenarkan ini bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat dan perkataan para nabi sudah menyaksikan tentang hal itu. Caranya adalah Allah membenarkan setiap orang hanya melalui percaya penuh kepada Kristus Yesus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, karena semua bangsa mempunyai kebutuhan rohani yang sama. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Tetapi sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena kebaikan hatinya. Dan hal itu diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus yang menebus dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita masing-masing. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Puji Tuhan untuk apa yang Yesus lakukan buat kita. Bagaimana oleh karenanya kita memperoleh perjanjian yang baru. Hidup yang kekal kita dapatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi diberikan secara cuma-cuma karena kita percaya kepada Yesus. Dan semuanya ini karena kasih karunia Allah kepada kita. Itu sebabnya kita perlu mengenal Yesus secara pribadi. Dan itu pula yang Yesus tawarkan kepada orang yang kaya ini untuk mengikuti Yesus dalam perjalanan, namun dia menolaknya. Nah, saya diberitahu kalau tema besar GBI Gilgal di tahun ini adalah discipleship atau menjadi murid. Dan untuk menjadi murid diperlukan lebih dari hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi kita perlu untuk mengikuti Dia sebagai gembala kita. Nah, mari kita mempelajari bagaimana Daud mengenal Tuhan sebagai gembalanya dalam Mazmur pasal yang ke-23, mulai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, berhenti sampai di sini dulu. Perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud menyebut Tuhan dengan kata ia. Daud menggambarkan Tuhan sebagai pihak ketiga. Namun kalau kita perhatikan selanjutnya, mulai dari ayat yang keempat, Daud tidak lagi memakai kata ia, namun memakai kata engkau untuk menggambarkan Tuhan. Kita baca ayat yang keempat, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dari ayat yang keempat, Daud mulai menunjukkan perubahan dalam hubungannya dengan Tuhan.
Kata engkau menggambarkan Tuhan sebagai pihak yang kedua. Nah, di sini Daud menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Hubungannya menjadi lebih personal, lebih pribadi. Dan yang menarik adalah hubungan yang lebih personal ini justru terjadi ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Atau dengan kata lain, Daud menemukan Tuhan justru lebih dekat ketika Daud sedang berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman merupakan waktu yang baik untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Masa yang sulit, masa krisis seperti masa pandemi ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mendekat dan mengenal siapa Tuhan kita. Mazmur 145 ayat yang ke-18 dan 19 katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kalau Daud dapat menemukan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam perjanjian yang lama, terlebih lagi kita pasti dapat menemukan Yesus sebagai gembala yang baik dalam perjanjian yang baru. Kalau kita sebagai domba terus berada dekat padanya. Kita juga dapat menemukan apa yang Daud katakan bahwa gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Tongkat itu biasanya dipakai seorang gembala untuk menarik domba dari semak-semak atau mengangkatnya jika jatuh. Tuhan melakukan dengan cara yang sama untuk kita. Setiap kali kita mengalami kesulitan, Dia selalu siap sedia untuk menyelamatkan kita dari si jahat dan membawa kita ke tempat yang aman. Sedangkan gada itu digunakan untuk melindungi domba dari pemangsa. Gada adalah senjata untuk melawan musuh yang mencoba untuk memangsa domba. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, Yesus berdoa seperti ini kepada Bapanya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi Yesus tahu bahwa selama kita berada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi tekanan. Yesus tahu adanya aktivitas dari si jahat di dunia ini yang ingin menghalangi setiap usaha kita untuk berbuat kebenaran. Dan untuk itu Yesus berdoa kepada Bapanya agar murid-muridnya dilindungi dari si jahat. Kata jahat di sini dalam bahasa aslinya diambil dari kata poneros. Adalah kekuatan jahat yang bekerja untuk melemahkan dan menggagalkan keberhasilan kita di dalam Kristus. Kata poneros ini juga kita dapatkan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya lepaskanlah kami dari poneros ini. Rasul Paulus juga memakai kata yang sama dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama katanya. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu takut? Sama sekali tidak. Cuma kita harus selalu waspada. Sadar akan adanya tension, akan adanya tekanan dari si jahat, dari poneros dalam kehidupan kita. Dan berusaha untuk mengendalikan tekanan tersebut. Dengan memperhatikan bagaimana caranya kita hidup. Jangan ceroboh, jangan bermain-main dengan dosa. Yesus sudah berdoa untuk kita, dan kita pun harus berdoa. Kita pun perlu berdoa agar kita dilepaskan dari kuasa si jahat. Kita harus ingat selalu identitas diri kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita ini disebut anak-anak Allah. Roh Kudus diutus untuk menolong kita, memimpin, serta memberikan penghiburan. Dia yang berada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, kata firman Tuhan. Dan seperti yang Yesus katakan dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 tadi, dia katakan seperti ini, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana mengatur tekanan dalam kehidupan kita?
kita diminta untuk meniru kecerdikannya ular dan ketulusannya merpati. Cerdik itu berbicara mengenai cara berpikir, sedangkan tulus itu adalah mengenai kondisi hati kita. Ada orang yang cerdik tetapi tidak tulus hatinya. Mereka suka menipu dan merugikan orang lain. Tetapi ada juga orang yang tulus hatinya tetapi tidak cerdik, sehingga mereka mudah ditipu dan kelihatan bodoh. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan inilah perlunya kita menjadi murid Yesus, supaya kita terus belajar, memperbaharui cara kita berpikir, menyelaraskannya dengan kebenaran firman Tuhan, dan taat kepada pimpinan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, supaya kondisi hati kita tetap terjaga dalam keadaan bersih dan kudus, sehingga kita dapat berkemenangan dalam setiap musim kehidupan yang kita lalui untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai penutup, saya ingin membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 sampai 39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini bicara mengenai tension yang ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kemudian ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu, perhatikan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi meskipun sebagai domba kita berada di tengah-tengah serigala, kita ini ditentukan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kita tentunya, tetapi karena kita mengikuti gembala yang baik, kekasih jiwa kita, yaitu Yesus yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Jadi jauhilah yang jahat, tetap berada dalam sebuah komunitas yang sehat, dan hiduplah dekat dengan Yesus gembalamu, terutama ketika kita sedang melalui lembah kekelaman, seperti pada masa pandemi ini. Percaya Tuhan penyelamat hidup kita, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Meski 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, ku tak gentar sebab Yesus kuatku, Dialah sumber kekuatan hidupku. Oh, Yesus sumber
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.